الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وبارك لنا في علمنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 931. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul kasbi, usaha yang paling utama adalah bai'un mabrur, jual beli yang baik, wa amalur rajul, dan pekerjaan seseorang, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa usaha atau ma'isyah yang paling baik itu adalah jual beli. Apabila jual belinya memenuhi syarat, yaitu jual beli yang mabrur. Kapan jual beli disebut mabrur? Ketika tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tidak ada riba, tidak ada tipu-tipu, tidak ada gharar, dan sebagainya. Dan ini sudah kita bahas, bahwasanya para ulama berselisih pendapat. Apa hasil usaha mencari nafkah yang paling baik? Menurut sebagian ulama adalah jual beli berdasarkan hadis ini. Menurut sebagian ulama adalah menanam, karena lebih tampak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para petani itu lebih utama mereka. Kenapa? Karena tampak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa usaha yang paling bagus adalah usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikanlah rizki saya di bawah naungan tombak saya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, rizki yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti rizki yang paling utama, yaitu dengan melakukan perang terhadap orang-orang kafir, kemudian mendapatkan ghanimah. Ini adalah harta yang paling utama. Amalur rajul biyadih, termasuk diantaranya adalah tukang, demikian juga menulis, penulis, itu bekerja dengan tangannya, berkarya dengan tangannya, membuat sesuatu dengan tangannya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dengan tangannya dia membentuk pedang-pedang, membentuk baju besi, helm besi, dan sebagainya. Itu adalah amalur rajul biyadih. Karena itu paling bagus kita hidup ini tidak mengandalkan pemberian orang lain, tapi kita melakukan satu usaha yang usaha itu bisa menghidupi diri kita sendiri. Baik dengan berjualan, apalagi zaman sekarang kita di rumah pun bisa berjualan secara online. Orang-orang banyak yang duitnya mengalir ke rumahnya, padahal dia cuma berada di rumah saja. Hanya main HP saja, tapi dia bisa menjual ke luar negeri, bahkan juga menjual ke luar kotanya. Nah, ini termasuk jual beli. Kalau dia itu mabrur, kalau tidak melanggar syariat, maka di sini termasuk usaha yang sangat bagus. Ada satu buku yang sangat menarik, ditulis oleh muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Al-hathu 'ala tijarah was-sina'ah. Hasungan untuk berbisnis dan sina'ah. Sina'ah itu pekerjaan dengan tangan, itu ya, berkarya tadi. Karya Abu Bakar Ibn al-Khalal, wafat tahun 311 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Nah, maka bekerja mencari nafkah bukan sesuatu yang hina, bahkan sesuatu yang baik apabila niatnya baik. Maka kita lakukan aktivitas harian kita dengan niatan yang baik. Kemudian hadisnya karena sudah lewat, maka sepantasnya saya hapus untuk cetakan berikutnya. 932.
Afdalul kalami, ucapan yang paling utama adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Ahmad sahih. Yang dimaksud paling utama adalah yang paling besar pahalanya. Sebagaimana sudah sering kita bahas, kata-kata paling utama kemudian paling dicintai oleh Allah itu sama dengan paling besar pahalanya. Dan yang dimaksud ucapan yang paling utama ini maksudnya setelah Al-Quran. Karena para ulama sepakat Al-Quran itu ucapan paling utama. Sehingga hadis-hadis tentang wirid-wirid yang paling utama seperti ini maksudnya setelah Al-Quran. Al-Quran tetap nomor satu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khairul kalami kalamullah atau kitabullah. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Khairul hadis. Ya. Khairul hadis, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Nah, maka Al-Quran disepakati oleh para ulama lebih besar pahalanya daripada wirid-wirid yang lain. Kemudian wirid ini tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini disebut sebagai al-baqiyatus shalihat. Disebutkan oleh Allah dua kali dalam Al-Quran pada surat Maryam dan surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum minan nar." Ambillah perisai kalian yang menghalangi dari neraka, yaitu ucapkanlah. Mari kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 wirid ini. Kata Nabi, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah. Wirid 4 ini akan datang pada hari kiamat. Jadi ada wujudnya. Muqaddimatin, berada di depan, berada di belakang, berada di samping. Wa hunnal baqiyatus shalihat. Itulah wirid yang disebut al-baqiyatus shalihat. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Dan wirid ini boleh kita baca dengan bolak-balik terserah. Tidak harus tasbih dulu. Seandainya kita pengen tahlil dulu, kemudian takbir, kemudian tasbih, kemudian tahmid, nggak ada masalah. Dibolak-balik nggak ada masalah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Bebas engkau mau memulai yang mana saja bebas. Tapi lebih utama memang urutan seperti ini. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian wirid ini kalau mau dibaca selesai sholat, maka sunnahnya tasbihnya ini 25 kali, tahmid 25, tahlil 25, takbir 25. Jadi pas totalnya berapa? 100. Itu kalau mau dibaca selesai sholat. 933. Afdalul mu'minin, orang paling utama di antara orang-orang beriman adalah ahsanuhum, yang paling bagus di antara mereka khuluqan, akhlaknya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Ada hadis yang mirip dengan ini dan itu menafsirkan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan." Paling sempurna di antara orang beriman imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi yang dimaksud oleh Nabi orang mukmin paling utama maksudnya apa? Paling sempurna imannya. Berarti akhlak itu menyempurnakan iman. Semakin bagus akhlak kita, semakin sempurna iman kita. Karena itu marilah kita perbagus akhlak kita. Bagaimana cara memperbagus akhlak? Pertama, berdoa kepada Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ini mestinya doa kita baca setiap hari. Karena sangat penting untuk meningkatkan akhlak kita sehingga menjadi orang yang paling sempurna imannya. Yang kedua, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena sifat itu bersifat merembet. Kita terbiasa bergaul dengan orang jelek, kejelekan mereka akan merembet pada kita. Kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kebaikannya akan merembet kepada kita. Sehingga cara memperbagus akhlak adalah kita bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya bagus. 934.
Afdalul mu'minina islaman, paling utamanya orang beriman Islamnya adalah man salimal muslimun, orang yang kaum muslimin itu selamat min lisanih, dari lisannya, wa yadih, dan dari tangannya. Maksudnya selamat dari gangguan ucapannya maupun gangguan perbuatannya. Perbuatannya tidak harus dengan tangan, dengan kaki, dengan apapun juga, ya. Digajul itu berarti dengan kaki. Tapi disebutkan oleh Nabi tangan, ini karena biasanya pekerjaan manusia dilakukan dengan tangan. Karena itu semakin kita menjaga mulut kita tidak mengganggu orang, maka semakin sempurna Islam kita. Semakin sering kita itu menggibah orang, mulut kita ini, berarti semakin rendah Islam kita. Demikian juga menuduh sesama muslim, nah ini Islamnya rendah. Kemudian wa afdalul mu'minin, dan paling utamanya orang-orang beriman, imannya adalah ahsanuhum khuluqa, paling bagus akhlaknya. Ini sudah tadi. Wa afdalul muhajirin, paling utamanya orang-orang yang hijrah adalah man hajara, orang yang menghijrahi ma nahallahu ta'ala anhu, apa saja yang Allah Ta'ala melarang darinya. Maka marilah kita memperbagus hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pindah dari Indonesia, karena Indonesia ini sudah negara Islam. Negara Islam definisinya apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, dilihat dari apakah orang-orangnya melakukan ajaran Islam dengan mudah atau tidak. Ketika orang-orang melakukan ajaran Islam dengan mudah, sholat berjamaah boleh, kemudian mengumandangkan azan boleh, mengadakan pengajian boleh, dan mayoritasnya adalah umat Islam. Meskipun pemimpinnya atau pejabatnya tidak menegakkan hukum Islam. Nah, itu menurut sebagian ulama termasuk negara Islam. Jadi kerusakan pejabat enggak merusak kondisi negara ini sebagai negara Islam. Tapi memang diperselisihkan oleh para ulama apa itu definisi negara Islam. Nah, baik, kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia negara Islam. Jadi kita nggak perlu hijrah dari Indonesia, tapi perlu menghijrahi dosa-dosa. Itulah yang paling utama hijrah, yaitu menghijrahi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul jihad, dan jihad yang paling utama, menjahada, orang yang memerangi nafsunya fi dzatillahi, dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi termasuk jihad yang paling utama adalah kita melawan nafsu kita. Maka musuh itu ada banyak. Setan itu musuh, nafsu itu musuh, kaum kafir itu juga musuh. Nah, perang dengan orang-orang kafir itu jihad di medan perang, ya. Nah, perang dengan setan pun dan hawa nafsu pun juga termasuk jihad. Bahkan Nabi mengatakan afdalul jihad, jihad yang paling utama. Karena itu di Indonesia tidak ada perang sekarang ini. Belanda dan Jepang sudah pergi, kafir-kafir itu sudah pergi. Mari kita melakukan jihad yang paling utama, yaitu melawan nafsu kita sendiri. Para ulama mengatakan bahwasanya roh kita itu sebenarnya sesuatu yang jernih, yang ringan. Roh itu menjadi berat gara-gara kekotoran maksiat. Sehingga seandainya manusia tidak melakukan maksiat-maksiat, maka rohnya ini jernih dan ringan. Sehingga dia bisa melayang ke angkasa. Maksudnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendapatkan firasat-firasat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Umar melihat sesuatu, firasatnya langsung muncul tepat sesuai firasatnya. Demikian juga Sayyidina Utsman melihat seseorang, beliau mengatakan ada bekas zina pada dirimu. Ternyata dia mengakui, saya tadi melihat seorang wanita yang tidak halal saya lihat. Nah, maka bekas zinanya tampak pada matanya orang tersebut, dilihat oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kok bisa seperti itu? Itu karena rohnya bersih. Nah, rohnya bersih sehingga menyebabkan apa? Rohnya menjadi sesuatu yang sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara kita mendapatkan roh yang mulia begitu. Melakukan jihad yang paling utama, yaitu menjihati nafsu kita sendiri. Hadis 935. Afdalun nasi, manusia paling utama, mukminun, orang beriman,
baina karimaini, di antara dua orang yang dermawan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Yang dimaksud dua orang yang dermawan ini adalah bapak ibu yang dermawan. Jadi manusia paling utama, kata Nabi, seorang anak yang bapaknya dermawan, ibunya juga dermawan. Bapaknya mukmin, ibunya mukmin dan dermawan. Maka kenapa disebut paling utamanya manusia? Karena mengumpulkan dua kebaikan. Pertama, iman itu adalah kebaikan. Kedua, sifat dermawan itu adalah kebaikan. Dan kalau bapaknya dermawan, ibunya dermawan, biasanya anaknya juga ikut dermawan. Karena watak itu biasanya akan menyebar. Bapaknya wataknya bagaimana? Menyebar kepada anaknya. Ibunya wataknya bagaimana? Menyebar kepada anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, al-mar'u ibnu bi'atihi. Al-mar'u, seseorang itu, ibnu adalah putra bi'atihi, dari lingkungannya. Lingkungannya suka miso, ya orangnya akan suka miso. Lingkungannya pada sholat jamaah ke masjid, dia akan ikut-ikutan sholat jamaah ke masjid. Lingkungannya suka baca Quran, maka dia akan ikut-ikutan baca Quran. Nah, maka kalau bapaknya dan ibunya dermawan, nah itu biasanya anaknya juga turun dermawan. Kalau bapaknya saja yang dermawan, mungkin tengah-tengah. Kalau ibunya saja yang dermawan, mungkin tengah-tengah. Nah, maka paling utama kata Nabi, kalau seorang anak, bapak ibunya adalah muslim yang dermawan. Supaya kita mempunyai sifat dermawan, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan takut bahwasanya dengan sebab sedekah maka harta kita akan tidak. Kurang itu hanya zahirnya, tapi hakikatnya tidak. 100.000 diambil 10.000, tinggal 90. Ini kurang zahirnya, tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Dengan berkurangnya uang yang kita lepas tadi, Allah turunkan berkah sehingga menjadi banyak. 936. Afdalun nasi, paling utamanya manusia, mukmin, orang yang beriman, yujahidu, yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, binafsihi, dengan nyawanya, wa malihi, dan dengan hartanya. Yang dimaksud jihad di sini tentu saja jihad di medan perang. Nah, di Indonesia sekarang tidak ada. Karena itu ada pilihan yang kedua. Thumma, kemudian, mukminun, orang beriman, fi syi'bin, pada satu lereng, minasyabi, dari lereng-lereng gunung. Jadi dia menyendiri di sana. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah, wa yada'un nasa, dan dia meninggalkan manusia, min syarrihi, dari keburukan-keburukan dia. Maksudnya dia tidak mengganggu manusia dengan keburukan-keburukannya. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ini adalah seorang beriman yang dia menyingkir dari bergaul dengan manusia. Tidak harus di lereng. Disebutkan oleh Nabi lereng, itu karena lereng biasanya tempat yang sepi. Maka bisa saja kita terapkan hadis ini dengan cara kita sering berada di rumah. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Kenapa? Karena bergaul dengan banyak manusia, seringkali terjadi dosa-dosa pada saat bergaul tadi. Misalnya dengan sebab ngobrol ngalor ngidul, akhirnya gibah. Nah, gibah ini kan dosa. Atau misalnya dengan sebab ngobrol ngalor ngidul sehingga membicarakan isu-isu yang tidak jelas. Akhirnya mempercayai isu-isu yang tidak jelas tadi. Padahal tidak boleh kita mempercayai sesuatu yang tidak jelas. Harus ditabayuni dulu berita-berita tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan dosa-dosa. Nah, maka penerapan hadis ini adalah mempersedikit pergaulan dengan manusia kecuali untuk yang baik-baik. Datang ke masjid, tetap datang ke masjid. Dan ini pergaulan yang baik. Datang ke pengajian, tetap datang ke pengajian. Ini pergaulan yang baik. Datang tadarusan, tetap datang tadarusan. Ini pergaulan yang baik. Tapi kalau hanya nongkrong di pinggir jalan, atau nongkrong-nongkrong di tempat ronda, atau banyak ngobrol-ngobrol di tempat-tempat ngopi dan sebagainya, ini tidak perlu dilakukan karena bisa menyeret kepada
keburukan, yaitu dosa-dosa yang tadi sudah disebutkan ya, ghibah dan sebagainya. Tapi sekarang saya lihat, meskipun kita berada di rumah, bisa saja tetap menarik kepada, menggeret kepada keburukan-keburukan tadi, yaitu dengan WA kita. Masuk ke grup WA, kemudian debat di situ, saling cela di situ. Nah, itu bisa. Karena itu hati-hati. Grup WA semestinya digunakan untuk yang baik-baik saja. Yang kita yakin dengan memberikan satu tulisan ada pahalanya. Kita yakin dengan memberikan satu tulisan ada manfaatnya. Baik manfaat dunia maupun manfaat agama. Manfaat dunia tidak ada masalah. Panjenengan menjual sesuatu, nah, silahkan diiklankan kalau memang diperbolehkan iklan jualan di situ. Membantu orang-orang yang membutuhkan barang yang Anda jual. Sehingga orang-orang ngerti, oh ternyata Pak itu jualan ini, jualan sepatu misalnya, atau jualan baju misalnya. Nah, daripada orang lain susah mencari baju yang dia inginkan, lebih enak dari beli dari temannya sendiri, yang jelas orangnya jujur dan diketahui misalnya. Nah, ini nggak ada masalah, ini manfaat dunia, tidak ada masalah. Tapi kalau perdebatan, apalagi saling mencela, ini sesuatu yang sangat tidak baik dan tidak terpuji dalam WA-WA kita. Harus diperhatikan masalah ini. 937. Afdalul hijratain, paling utamanya dua hijrah adalah al-hijratul bannah, hijrah yang menetap. Wal hijratul bannah, dan hijrah yang menetap adalah antathbuta ma'a Rasulillah, bahwa engkau tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pindah ke kota Madinah. Jadi ini sabda Nabi dulu ketika orang-orang disuruh hijrah ke Madinah. Ada orang-orang yang masuk Islam kemudian tinggal di Madinah. Nah, itu yang paling utama. Tapi ada juga orang-orang yang masuk Islam tapi kemudian balik lagi ke kampungnya. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, yang kedua wahijratul badiyah, hijrah badiyah. Badiyah itu adalah tempat tinggalnya orang-orang Arab Badui yang nomaden, yang tempat tinggalnya tidak tentu. Kadang berada di padang pasir sana, pindah lagi ke padang pasir sana, itu namanya badiyah. Jadi tempat tinggalnya orang-orang Arab Badui. Yaitu antarji'a, bahwasanya engkau kembali ila badiyatika, kepada badiahmu. Wa alaika, dan wajib atasmu, as-sam'u, mendengarkan, wa ta'atu, dan mentaati, fi usrika, pada susahmu, wa yusrika, dan pada mudahmu, wa makrahika, dan pada bencimu, wa mangsyatika, dan pada giatmu, wa atharatin alaika, dan ketika tidak adil terhadap engkau. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksud mendengarkan dan mentaati, ini maksudnya mendengarkan pemimpin kita dan mentaati pemimpin kita. Ulil amri kita, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, pemimpin itu siapa? Ya, kalau di masa Rasul, ya beliau menjabat sebagai ulil amri. Rasul wafat, berarti ulil amrinya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Sekarang apakah ada ulil amri minkum? Nah, ini yang terjadi perdebatan di antara para manusia. Menurut beberapa guru kami, ulil amri sekarang ini tidak ada. Karena tidak adanya apa? Khilafah. Sehingga yang ada bukan ulil amri minkum. Ya ulil amri, tapi bukan ulil amri minkum. Sehingga hukumnya tidak seperti ulil amri minkum. Karena itu ya prakteknya untuk di Indonesia ini, ketika kita diperintahkan kebaikan oleh ulil amri yang ada sekarang, meskipun bukan disebut ulil amri minkum, tapi kalau kebaikan ya kita taati saja, daripada apa? Membuat satu masalah. Tapi ketika diperintahkan sesuatu yang melanggar hukum syar'i, tidak ada ketaatan padanya. Disuruh memberikan sumbangan. Sumbangan untuk apa dulu? Sumbangan untuk hura-hura. Hura-huranya bagaimana? Laki perempuan campur, mengadakan lomba yang tidak mendidik sama sekali, bahkan membuka
sebagian aurat wanita karena tidak pakai jilbab sementara dia muslimah. Para perempuan lomba di hadapan para bapak-bapak sehingga para bapak-bapak bisa melihat para ibu-ibu yang bukan istrinya. Nah, ini kan maksiat begini. Nah, kalau disuruh ngasihkan sumbangan ya tidak ada. Karena tidak boleh kita mentaati sesuatu yang tidak baik. Maka ini penjelasan sangat relevan karena kita sekarang pada bulan Agustusan. Kadang-kadang ada eh, sumbangan-sumbangan yang memang diperintahkan untuk disalurkan. Tetapi ketika kita melihat bahwa sumbangan itu digunakan tidak untuk kebaikan, jangan dikeluarkan sama sekali. Asam wa ta'at, mendengar dan mentaati itu hanya dalam masalah kebaikan saja. Masalah keburukan tidak usah dilakukan sama sekali karena menyebabkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 938. Afdalu, paling utamanya, ayyamid dunya, hari-hari dunia adalah ayyamul ashri. Hari-hari yang 10. Hadis riwayat Bazzar sahih. Yang dimaksud hari-hari 10 ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda, "Mal amal, tidak ada amalan fi ayyamin pada hari-hari afdal minhu yang lebih utama daripada amalan fi ashri Dzulhijjah pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah." Dan hari-hari ini disebutkan oleh Allah dua kali dalam Al-Quran. Yang pertama pada surat Al-Fajr, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Ini tafsiran yang paling tenar adalah 10 awal Dzulhijjah. Yang kedua disebutkan pada surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi ashrin. Dan kami sempurnakan 30 malam dengan 10 malam lagi. Nah, 10 malam ini menurut sebagian ulama adalah 10 awal Dzulhijjah. Jadi 30 hari Dzulqa'dah sama 10 awal Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan 10 awal Dzulhijjahnya ini awalnya ditambah 30 hari lagi setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud afdol paling utama berarti maksudnya paling besar pahalanya kalau kita melakukan amalan pada hari-hari tersebut. Karena itulah dari hadis-hadis seperti ini, para ulama mengatakan, kalau waktu itu adalah waktu yang mulia, maka amalannya oleh Allah menjadi lebih mulia. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah berlaku juga untuk dosa? Ketika hari-hari mulia, maka dosanya juga lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan dosa juga seperti itu. Tapi kata guru kami, Syekh Ababutan, tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan Allah itu maha rahmat. Allah tidak suka menggandang-gandakan dosa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Ababutan, ini fotonya saya simpan di sini. Karena termasuk di antara guru kami. Ya. Saya carikan, mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini. Syekh Ali Fahad Ababutan. Ini saya mendengar langsung dari beliau. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan di hari-hari yang mulia atau waktu-waktu yang mulia, kalau melakukan dosa maka dosanya lebih besar. Tapi kata beliau, kita tidak mengetahui dalil yang jelas menunjukkan hal tersebut. Ya, saya tambahkan, mudah-mudahan Allah tidak melipat gandakan dosa tadi, tapi jangan kita remehkan. Kita tetap harus memuliakan hari-hari yang mulia. Dan ini termasuk hari-hari yang mulia karena kita masih pada bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk 4 bulan yang haram. Rasul mengatakan di sini paling utamanya hari-hari dunia. Kalau hari-hari akhirat, yang paling utama adalah Yaumul Mazid. Apa itu Yaumul Mazid? Yaumul Mazid itu untuk di akhirat sama dengan hari Jumat untuk di dunia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani bahwasanya malaikat Jibril mengatakan, wa nahnu nad'uhu, kami menyebut, kami para malaikat menyebut hari Jumat itu fil akhirah, di akhirat, yaumal mazid, hari tambahan. Kenapa disebut hari tambahan? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan. Tambahannya ini apa? Melihat kepada Allah. Nah, melihatnya kepada Allah ditentukan waktunya pada hari Jumat bagi seluruh penghuni surga. Tapi sebagian penghuni surga, menurut sebagian riwayat, meskipun ada derajat dhaifnya, ada yang melihat Allah setiap pagi dan sore. Ini saking tingginya derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah termasuk memilih kita yang melihat Allah setiap pagi dan sore. Amin ya rabbal alamin. Ini tingkatan yang tinggi di dalam surga. Yaumul Mazid. 939. Afdalu nisa'i ahlil jannah, paling utamanya wanita penghuni jannah adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah bintu Muhammadin, ini putrinya Khadijah tadi. Wa Maryam bintu Imran, ini ibunya Nabi Isa. Wa Asiyah bintu Muzahim, ini imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi wanita paling mulia itu ada dua dari umat terdahulu, ada dua dari umat belakangan. Dari umat terdahulu, Maryam sama Asia. Ibunya Nabi dan istrinya Fir'aun. Ibunya Nabi yang Maryam, istrinya Fir'aun yang Asia. Kemudian dua orang yang kedua adalah istrinya Nabi dan putrinya Nabi, Khadijah dan Fatimah. Siapa lebih utama, Fatimah dengan Maryam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Fatimah itu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu adalah pentolan atau tokohnya penghuni surga dari kalangan wanita. Illa Maryam bintu Imran, kecuali terhadap Maryam bintu Imran. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka zahir hadis ini menunjukkan bahwa Maryam lebih utama daripada Fatimah. Fatimah lebih utama daripada yang lain selain Maryam. Makanya sebagian ulama berpendapat Maryam adalah seorang nabi. Makanya lebih utama daripada Fatimah. Karena Fatimah hanya putrinya seorang nabi. Tapi ada yang mengatakan bahwa Maryam bukan nabi. Karena nabi harus seorang laki-laki. Dan ini pendapat yang benar insyaallah ta'ala. Karena tidak ada seorang nabi pun dari kalangan perempuan berdasarkan surat Yusuf pada bagian akhir. Kemudian saya barusan mendapatkan ilmu baru. Bagaimana cara menghafal nama-nama istri Nabi SAW. Dikasih kata kunci, khas ma'ajazar sihah. Ini kalau kita orang Arab enak ini. Khas itu nama tumbuhan. Tumbuhan khas, ma'ajazar, dicampur dengan jazar itu adalah apa? Apa Ustaz? Jazar, makanannya kelinci. Kenapa? Wortel. Tanaman khas dicampur dengan wortel, maka hasilnya sihah, sehat. Nah, ini ringkasan istri-istri Nabi namanya gini. Kha itu berarti siapa? Khadijah. Sin berarti siapa? Sauda. Mim berarti siapa? Maimunah. Ain berarti siapa? Aisyah. Menapal kabeh Aisyah. Jim berarti siapa? Nah, kalau Zainab, Zainab, Zainaban. Karena Zainab itu dua. Ada Zainab binti Jahas, ada Zainab Ummul Masakin. Kalau Jim, Juwairiyah. Kalau Ra, Romlah. Romlah itu sama dengan Ummu Habibah. Sof, Sofia. Ha sinten? Hafsah, putrinya Umar itu ya. Ha Hindun. Hindun itu sama dengan Ummu Salamah. Nah, ini bagi yang ingin menghafalkan istri-istri Nabi SAW, khos ma'ajazrah ma'ajazar sihah. Khas, tumbuhan khas, ma'a bersama jazar, yaitu tadi apa? Wortel. Sihah
itu menyebabkan sehat. Ini ilmu baru yang saya temukan hari ini ya, ketika ngaji bersama Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, hafizahullah taala. Kita lanjutkan. Haftara telah berbuka al-hajim, orang yang membekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini dalil bagi Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ketika puasa, kalau kita membekam atau dibekam, maka puasa kita batal. Sehingga tidak boleh membekam atau dibekam pada saat puasa. Tapi pendapat ini menyelisih mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan hadis ini sudah mansuh. Kenapa? Karena di awal-awal Islam memang seperti itu. Tapi kemudian Rasul membolehkan orang yang mau pegang pada saat puasa, yang penting kuat, tidak ada masalah. Dan Rasulullah sendiri pernah berpegang pada saat ihram, pada saat sedang puasa. Berarti boleh, nggak ada masalah. Adapun aftara ini bisa diartikan lain, bukan berbuka, tapi bisa menyebabkan berbuka. Al-hajim, orang yang membekam. Karena zaman dulu membekamnya dengan mulut, nyedotnya darah itu. Nah, kalau nyedotnya kebanteran, akhirnya darahnya masuk sehingga keminum. Nah, puasanya bisa batal. Atau mahjum, orang yang dibekam. Gara-gara dibekam, darahnya keluar, akhirnya lemes. Karena lemes, akhirnya terpaksa mukel. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti betul-betul menyebabkan puasanya batal, tidak. Tapi bisa menyebabkan batal apabila terjadi lemahnya badan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah rabbil alamin.